got so. Hasil karya kelompok kami yaitu membuat keran otomatis. Untuk langkah-langkah menyalakan keran otomatisnya, pertama kita pasangkan dulu selangnya. Setelah pasang, selanjutnya kita sambungkan saluran listriknya. Dan keran otomatisnya sudah siap untuk digunakan. Ikut teman-teman dari kelompok 2 akan menguji coba keran otomatis ini. Demikianlah hasil proyek kami kelompok 2, yaitu membuat keran otomatis. Keran otomatis ini dapat untuk menghemat air agar lebih efisien dan juga bisa dikembangkan sebagai keran berwudu, juga mencuci piring dan lainnya. Sekian dan semoga keran otomatis ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Keran air menggunakan prinsip hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada sebuah fluida, zat cair atau gas akan merambat dengan sama kuatnya ke segala arah. Ketika keran air dibuka, tekanan yang dihasilkan oleh air di dalam pipa akan merambat ke seluruh bagian pipa, termasuk ke bagian keran. Hal ini menyebabkan air mengalir keluar dari keran dengan tekanan yang sama di seluruh bagian keran. Keran air dilengkapi dengan katup yang berfungsi mengatur aliran air. Katup ini terdiri dari bagian yang dapat bergerak seperti tuas atau pegangan keran, yang ketika diputar akan membuka atau menutup jalur aliran air. Ketika keran ditutup, katup akan menutup jalur aliran air sehingga air tidak dapat mengalir. Ketika keran dibuka, katup akan membuka jalur aliran air sehingga air dapat mengalir. Sensor gerak keran otomatis. Sensor gerak manusia, sebuah alat deteksi yang bekerja dengan cara melakukan pendeteksian terhadap gerak benda yang ada dalam jangkauan yang umumnya dikhususkan untuk mendeteksi manusia. Secara umum, di dalam rangkaian wastafel otomatis ini menggunakan sensor PIR atau Passive Infrared Receiver sebagai masukan. Cara kerja sensor ini yaitu jika ada tubuh manusia, maka sensor ini akan bekerja. Sensor PIR adalah perangkat yang mendeteksi gerakan dengan menerima radiasi inframerah. Alat tersebut mendeteksi perubahan energi inframerah yang cepat dan memancarkan sinyal ketika ada seseorang yang melewati sensor. Untuk jarak jangkau dari sensor PIR sendiri bisa disetting sesuai kebutuhan, akan tetapi jarak maksimalnya hanya lebih kurang 10 meter dan minimal lebih kurang 30 cm. Sensor jarak kapasitif dapat mendeteksi bahan-bahan dielektrik rendah seperti plastik atau kaca dan bahan-bahan dielektrik yang lebih tinggi seperti cairan, sehingga memungkinkan sensor jenis ini untuk mendeteksi tingkat banyak bahan melalui kaca, plastik, maupun komposisi kontainer lainnya. Adaptor keran otomatis. Adaptor DC atau direct
current adalah sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC alternating current yang tinggi menjadi tegangan DC yang lebih rendah. Transformator, adaptor DC menggunakan transformator untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Ketika arus listrik AC mengalir melalui kumparan primer, medan magnet dihasilkan. Medan magnet ini kemudian menginduksi arus listrik pada kumparan sekunder, yang menghasilkan tegangan DC yang lebih rendah. Dioda. Dalam adaptor DC, dioda digunakan untuk mengubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus arah atau DC. Dioda hanya memungkinkan arus mengalir dalam satu arah, sehingga menghasilkan tegangan DC pada output adaptor. Regulator tegangan. Adaptor DC juga dilengkapi dengan regulator tegangan. Regulator tegangan berfungsi untuk menstabilkan tegangan DC dan mengkontrol tegangan output agar tetap konstan. Regulator tegangan ini terdiri dari beberapa komponen, seperti transistor, dioda Zener, dan AC regulator. Modul relay merupakan salah satu piranti yang beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontaktor guna memindahkan posisi on ke off atau sebaliknya dengan memanfaatkan tenaga listrik. Cara kerja, relay dapat bekerja karena adanya gaya elektromagnetik yang tercipta dari inti besi yang dililitkan kawat kumparan dan dialiri aliran listrik. Saat kumparan dialiri listrik, maka otomatis inti besi akan menjadi magnet dan menarik penyangga sehingga kondisi yang awalnya tertutup jadi terbuka. Sementara pada saat kumparan tak lagi dialiri listrik, maka pegas akan menarik ujung penyangga dan menyebabkan kondisi yang awalnya terbuka jadi tertutup. Secara umum, kondisi atau posisi pada relay terbagi menjadi dua, yakni 1. NC atau normally closed, merupakan kondisi awal atau kondisi di mana relay dalam posisi tertutup karena tak menerima arus listrik. 2. NO atau normally open, merupakan di mana relay dalam posisi terbuka karena menerima arus listrik. Jika berdasarkan keterangan pin pada relay juga terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. COM atau common, adalah pin yang wajib dihubungkan pada salah satu dari 2 ujung kabel yang hendak digunakan. 2. NO atau normally open, adalah pin tempat menghubungkan kabel yang satu bila menginginkan kondisi posisi awal yang terbuka atau arus listrik terputus. 3. NC atau normally closed, adalah pin tempat menghubungkan kabel yang satunya lagi bila menginginkan kondisi posisi awal yang tertutup atau arus listrik tersambung. Prinsip kerja keran otomatis adalah ketika sensor inframerah mendeteksi adanya objek, sensor akan mengirim informasi ke relay sebagai sistem pengendali dari solenoid valve, sehingga valve akan terbuka untuk mengalirkan air secara otomatis dari keran. Ketika sensor tidak mendeteksi objek, maka solenoid valve otomatis tertutup kembali, sehingga air tidak dapat mengalir. Sensor tersebut sebagai sensor mendeteksi halangan atau objek di depan sensor. Hal ini menerapkan prinsip fisika yaitu pemantulan cahaya, yakni jika cahaya yang dihasilkan oleh fotodioda mengenai objek, maka cahaya akan terpantul dengan intensitas tertentu sehingga terdeteksi oleh sensor. Pendeteksian adanya objek tangan atau kaki manusia dilakukan oleh sensor inframerah. Ketika cahaya inframerah ke fototransistor terhalang oleh tangan atau kaki manusia, sinyal yang diterima tersebut akan diolah sebagai data di dalam mikrokontroler. Kemudian, arus dari catu daya akan diteruskan untuk mengaktifkan driver relay. Jika driver relay aktif, maka tegangan 220 volt akan mengalir ke kumparan sehingga solenoid valve akan aktif dan air dapat mengalir keluar dari keran. Ketika sensor tidak terhalang lagi, maka solenoid valve akan off secara otomatis. Untuk mengetahui outputnya, digunakan rangkaian LED sebagai indikator. Setelah dilakukan pengujian, LED indikator akan menyala jika sensor pendeteksi objek terhalang oleh tangan dan akan mati jika sensornya tidak terhalangi sesuai dengan program yang dibuat, sehingga solenoid valve dan relaynya menjadi tidak aktif yang mengakibatkan tidak adanya air yang keluar dari solenoid valve tersebut. Dalam arti, sistem ini akan off jika tidak ada objek sebagai penghalang sinar infrared ke fototransistor.